Sobat Muda, selamat datang di Semarga Podcast. Perkenalkan, aku Kurnia Irsa Putri akan menemani pada podcast hari ini. Sebelum aku mengenalin para bintang tamu kita yang keren ini, aku mau mengucapkan selamat ulang tahun ke Yayasan Pendidikan Warga ke-117. Nah, di umur yang sudah 117 tahun ini, Yayasan Pendidikan Warga tetap eksis loh di bidang pendidikan. Oke, kita langsung aja ya kenalan sama bintang tamu kita pada hari ini. Hai, saya Rahmat Sugeng Suryana sebagai guru seni di SMA Warga. Biasanya saya dipanggil dengan Pak Nanang. Salam jumpa. Halo, nama saya Ega Yuanita Santoso. Saya biasa dipanggil Ega. Wah, senang banget ya kita kedatangan Pak Nanang dan Kak Ega pada hari ini. Oke, pertama-tama aku mau tanya dulu nih, gimana sih kabarnya Kak Ega dan Pak Nanang di hari ini? Saya dulu ya, Pak. Oke. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Kalau saya kabar-kabar baik-baik juga. Puji Tuhan kabarnya bintang tamu kita pada hari ini baik-baik semua ya ternyata. Oke, jadi hari ini kita akan berbagi pengalaman bersama Pak Nanang dan Kak Ega. Kak Ega ini lulusan angkatan berapa sih, Kak? Aku lulusan tahun 2019. 2019 teman-teman. Berarti belum lama ya Kak meninggalkan SMA Warga Tercinta ini? Iya. Kalau boleh tahu, sekarang Kak Ega sedang menempuh pendidikan di mana sih Kak? Aku sekarang kuliah di Institut Seni Indonesia Surakarta. Di Institut Seni Indonesia Surakarta. Berarti Kak Ega ini sedang menempuh pendidikan di bidang seni ya? Iya. Oke. Gimana sih menurut Pak Nanang, ada anak didik Pak Nanang yang ternyata mengikuti jejak Pak Nanang di bidang seni? Ya, sangat bangga ya, karena apa yang saya berikan selama ini kepada anak didik saya itu berguna bagi masa depannya, terutama untuk mempersiapkan ke jenjang berikutnya. Sebenarnya untuk anak didik di SMA Warga yang melanjutkan bidang seni itu tidak hanya Kak Ega aja ya Kak ya, mungkin di atasnya itu ada Kak siapa itu, Kak Sultan ya? Mas Nathan, Mas Sultan. Ya, Mas Nathan itu dulu di fotografi juga diisi, kemudian TV ya, TV, kemudian diisi juga ya di Surakarta. Kalau Kak Sultan sering kerja bareng ya dulu ya, kalau di SMA Warga gitu, di UNY juga melalui jalur prestasi. Kemudian kalau adik kelasnya Mbak Ega ini juga ada Kak Yubela, dia di Seni Karawitan, ada ya? Iya. Ya, Seni Karawitan. Seperti itu, jadi sangat bangga, sangat senang jika ada anak didik bisa melanjutkan di perguruan tinggi negeri, terutama yang di bidang seni gitu. Berarti bangga banget dong ya Pak Nanang. Ya, pasti. Setiap ilmu yang diberikan Pak Nanang diterapkan oleh anak didik Pak Nanang sehingga dapat melanjutkan pendidikan di bidang seni. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Ega, di Institut Seni Indonesia Surakarta ini Kak Ega ambil jurusan apa sih? Aku ambil jurusan seni tari. Ambil jurusan seni tari. Waktu masuk di Institut Seni Indonesia Surakarta melalui jalur apa Kak? Aku lewat jalur SNMPTN. Kok bisa sih lewat jalur SNMPTN? Karena kan dari SNMPTN itu sebelumnya itu kan harus diseleksi lewat rapor. Nah, ternyata nilai aku masuk ke kategori SNMPTN ini, jadi aku langsung daftar aja ke ISI. Selain dengan nilai raport, proses apa aja sih yang Kak Ega lalui untuk masuk di jalur SNMPTN ini? Jadi khususnya itu ya bidang seni ya. Biasanya sekolah-sekolah seni itu kita harus mengirimkan portofolio. Nah, kebetulan kan aku seni tari, jadi aku harus mengirimkan portofolio video menari. Jadi ada 2 video tari tradisi sama kreasi. Nah, untuk video tradisinya itu 3 menit, video kreasinya juga 3 menit. Aku nari, yang tradisi itu nari Gambyong Pareanom dari Solo. Yang kedua Asmara Dana yang diciptain sama Pak Nanang. Jadi ya udah, itu aja. Kayak sertifikat gitu biasa digunakan nggak? Kalau kita lomba-lomba sering kan dulu kita lomba-lomba bareng lomba gitu. bareng sama Pak Nanang juga. Jadi kita gunain sertifikatnya buat daftar SNMPTN itu. Dan puji Tuhannya masuk ya Kak Ega. Alhamdulillah. Wow, oke. Sebenarnya apa sih yang memotivasi Kak Ega untuk masuk di seni tari dan memilih masuk di Institut Seni Indonesia Surakarta Kak? Sebenarnya yang sangat memotivasi saya ya tentunya Pak Nanang. Karena Pak Nanang tuh dari saya masuk di sini, Pak Nanang tuh sering nyemangatin gitu loh, kayak bekerja itu harus pakai hati. Terus akhirnya saya menemukan kayaknya
saya cocok deh masuk seni tari. Itu gara-gara Pak Nanang juga sih. Terus yang bikin saya tambah mantep lagi buat masuk ISI itu saya ngeliat Pak Nanang kayaknya ya senang-senang aja gitu kerja di seni gitu. Jadi Pak Nanang ini selain menjadi guru seni budaya juga memberikan semangat dan memotivasi para muridnya ya untuk mengembangkan bakat-bakatnya di bidang seni. Sebenarnya apa aja sih yang dilakukan Pak Nanang ketika mengajar sehingga para murid-murid dapat termotivasi oleh Pak Nanang? Sebenarnya yang saya lakukan sebenarnya sudah dilakukan oleh para guru ya yang di SMA Warga gitu. Tapi mungkin saya karena guru seni, saya jadi lebih membebaskan mereka. Jadi saya tidak saklek mereka harus begini begitu. Yang penting menurut saya mereka tetap ada di jalurnya, tetapi mereka saya suruh membebaskan biar kalau mereka bebas untuk berkreatif dia akan berpikir sendiri apa yang dia inginkan gitu ya Mbak. Kalau orang berkreatif itu seperti itu ya, tidak bisa dikekang-kekang, ya dipaksakan juga. Jadi yang pertama saya itu membebaskan apa yang ingin kalian lakukan di bidang seni di MAPE saya gitu. Terus kedua ya selalu memberi semangat. Semangat di sini contohnya latihan bareng, tidak menutup kemungkinan setiap latihan itu saya juga menggali dari siswa saya. Jadi saya tidak otoriter itu. Oh kamu pengen lagu yang seperti apa, kamu pengen gerak seperti apa, kita rembuk bareng. Dan saya suka selalu mengkombinasikan ya untuk praktek di MAPE saya itu juga biar tidak membosankan. Satu kelas sama kelas lainnya itu berbeda tari mungkin ya Kak ya. Mungkin di sini temanya misalnya tradisional gitu ya. Di sini Sumatera, di kelas lain mungkin Kalimantan. Jadi selain dapat ilmunya juga dapat keanekaragaman. Terus kemudian kadang kita pentaskan juga, entah itu di acara sekolah, di luar. Jadi mereka latihan itu tidak sia-sia gitu. Oh berarti setiap tari yang diajarkan Pak Nanang ini banyak banget ya Pak ya, juga mengajarkan murid-muridnya untuk mengenal budaya Indonesia pastinya. Iya. Nah kira-kira di SMA Warga ini memberikan fasilitas nggak sih untuk para murid-muridnya mengembangkan bakat-bakatnya? Wah sangat, fasilitas yang diberikan sangat komplit ya Mbak ya. Dari kita persiapan, dari kita pentas itu selalu didukung oleh yayasan maupun dari pihak sekolah, dari pimpinan, dari bapak ibu guru, semuanya yang bukan seni itu selalu mendukung ya, baik itu material maupun non material. Karena kita selalu pentas di luar itu harus selalu ada dukungan. Kalau tidak ada dukungan dari sekolah pastinya itu tidak akan terjadi kayak pagelaran gitu ya. Ya kita di mana aja Kak biasanya kita selama ini pentas, kalau pengalaman Kakak itu Pak Nana agak lupa sih ini. Biasanya tuh di mall ya. Di mall tuh sering di mall banget, sering, ya. Kemudian di Car Free Day pernah juga ya kita ya, di Car Free Day pernah juga. Atasku. Atas ya. Oke gitu. Jadi fasilitas bagus menurut saya dari sekolah, baik itu yang berwujud finansial maupun non finansial gitu. Oke, kalau dari Pak Nanang sendiri nih, apa sih yang membuat Pak Nanang tertarik untuk masuk di bidang seni dan menjadi guru seni budaya di SMA Warga seperti sekarang ini? Wah, kalau ditanya tentang tertarik itu agak ceritanya agak panjang dan lucu juga ya. Karena satu, saya memang bukan dari background dari seorang yang belajar formal di bidang seni, tetapi itu datang secara tiba-tiba. Mungkin apa yang saya rasakan ini mungkin jarang dirasakan oleh orang lain ya, karena saya belajar seni itu awalnya tidak dari kecil. Itu waktu kuliah di semester 2 itu saya cerita tidak apa-apa ya ini ya, tidak apa-apa ya, karena ditanya tentang sejarahnya ini panjang gitu. Jadi waktu itu saya mengantar teman yang audisi di Mangkunegaran ya, di Istana Mangkunegaran untuk ikut suatu grup. Di situ hanya saya mengantar, tetapi ternyata saya sama teman saya ikut aja Mas gitu. Itu teman cewek gitu, dia dari SMKI gitu kan. Ya udah akhirnya saya ngantar, saya disuruh ikut juga. Ya udah akhirnya saya terima di situ sebagai siswa di Istana Mangkunegaran. Di grupnya masih ada sekarang di Suryo Sumirat. Gitu, dari situ saya suka seni. Jadi awalnya dari STK, SD, SMP, SMA itu, bahkan kuliah baru tahu kalau saya itu bisa nari. Jadi bakat saya itu sangat terpendam sekali Kak. Yang mungkin kalau Kak Ega dari apa, SMP, SMA? SD saya udah. Nah, sudah nari ya. Kalau saya keluarnya waktu kuliah itu. Waktu kuliah, dan itu kuliahnya bukan seni. Nah, dari situ saya menggali, belajar
Di situ kira-kira 1 tahun saya belajar di situ. Ternyata ada keberuntungan lain. Waktu itu saya ada audisi, itu sebenarnya juga saya mengantar teman lagi itu audisi di kedutaan Jepang, itu kerjasama sama kedutaan luar negeri Indonesia dengan Jepang, ada semacam pertukaran budaya pemuda gitu Mbak itu. Nah, akhirnya saya itu hanya mengantar, tetapi juga sama teman saya, Mas ikut aja gitu. Ya udah, saya masuk situ, ternyata saya masuk 50 besar, nggak menyangka, karena di situ saingannya itu dari anak-anak muda yang di bidang seni, dari isi Bali, isi Solo, isi Jogja, isi Bandung, isi Padang, bahkan IKJ. Yaitu saya masuk 50 besar, dari situ disaring menjadi 25 besar, disaring lagi menjadi 10 besar, akhirnya saya bisa masuk 10 besar. Itu akhirnya saya maksudnya bisa bersama 4 orang lainnya, wakil pemuda dari Indonesia, untuk belajar extension seni di Jepang selama ya 2,5 tahun lah di sana. Kita di sana berjumpa dengan 14 negara. Ya itu yang setelah dari kepulangan saya dari sana, dari Jepang belajar itu, mulailah saya terbentuk bahwa saya ternyata bisa seni, terutama seni tari. Ya akhirnya dari situ saya freelance, sering ikut kegiatan seni, baik dari kedutaan maupun dari sanggar saya di Mangkunegaran. Dari situlah saya tertarik dengan di bidang seni. Sampai akhirnya suatu hari saya ditawarin untuk mengajar di sekolah tercinta ini, di SMA Warga. Gitu. Wah, keren banget ya ternyata perjalanan Pak Nana. Jadi dari awalnya yang hanya mengantar teman, ya, lalu mengantarkan Pak Nanang untuk masuk ke bidang seni. Iya. Sesuai cerita Pak Nanang tadi, Pak Nanang pernah menjadi wakil Indonesia ke Jepang ya Pak ya? Iya. Gimana sih kehidupan Pak Nanang di Jepang itu? Kehidupan di Jepang itu, kalau waktu saya di sana itu tertib sekali, disiplin sekali ya, karena di sana kita tidak hanya sekedar belajar senang-senang atau apa, tidak, karena segala sesuatu di sana bersama teman-teman dari 14 negara itu kita diatur dari pagi hari sampai mau tidur, sampai kegiatan mingguan, bulanan, per 3 bulanan itu semua diatur. Dari makan pun kita diatur, dari kegiatan latihan diatur. Juga waktu awal kita kan tidak bisa bahasa Jepang ya, jadi kita diberi semacam les lah sore hari gitu. Ya di sana senang sekali. Yang senang sekali bisa mewakili Indonesia, bisa berjumpa dengan budaya dari 14 negara itu yang mungkin tidak akan saya dapat atau saya ulang lagi gitu. Ya. Wah, berarti di Jepang itu sangat tertib ya Pak ya? Iya. Pak Nana waktu di Jepang sempat kaget nggak sih Pak lihat budayanya Jepang yang disiplin, yang tertib gitu? Ya sempat kaget juga sih ya, apalagi di situ sama teman-teman yang tidak pernah kenal dengan berbeda budaya ya. Pastinya Mbak Ika mungkin di ISI juga ada ya, anak mahasiswa luar negeri gitu ya. Ya itu pasti kita akan harus mengkondisikan bagaimana kita membawa diri agar tidak ya katakanlah ya biar bisa membawa nama Indonesia tetap baik ya. Jadi kita ya bagaimana sedapat mungkin untuk bisa membawa diri dengan baik di sana gitu. Wah, ternyata pengalaman dari Pak Nanang ini sangat menginspirasi kita semua ya. Nah, kalau Kak Ega ini kira-kira apa sih pengalaman yang paling berkesan untuk Kak Ega selama berada di dunia seni ini? Sebenarnya kalau pengalaman paling berkesan tuh banyak banget ya. Dari awal kan aku mulai menari itu dari aku SD, udah ikut sanggar, terus sampai SMP. Nah itu aku pertama kali ikut sanggar itu di daerah dekat rumahku, di Sanggar Sarotama namanya. Nah habis dari Sanggar Sarotama aku sempet ke Surya Sumira juga Pak, SMP. Tapi tidak ingat aku. Tapi itu aku ikutnya yang Kinaria, yang Kinaria Surya Sumira. Terus berarti murid saya dong? Iya Pak. Kenapa saya nggak ingat? Iya. Tapi aku juga gak pernah ketemu Pak Nanang waktu di sanggar. Terus akhirnya sampai SMA aku ikut ini apa namanya, ekstrakurikuler seni tari. Terus banyak teman-teman juga yang ternyata berminat buat ikut ekstrakurikuler kayak gitu. Terus akhirnya ya aku memberanikan diri untuk masuk ke ISI. Nah setelah itu aku masuk ke ISI, pengalamannya banyak banget sih, apalagi pengalaman yang bikin aku nggak lupa itu kan kalau di
di SMA Warga tuh paling nari ya nari aja gitu. Kalau di ISI itu ternyata harus ada ritualnya gitu sebelum nari. Nah itu aku baru tahu pas aku di ISI gitu. Oh ternyata ada ritual sebelum itu. Susah ya digulung-gulung gitu iya, ya. Pak. Sampai disembur-sembur juga. Sampai disembur-sembur kayak gitu-gitu. Terus aku lebih banyak kegiatan di ini sih organisasi sih. Aku ikut Badan Eksekutif Mahasiswa Institut. Di situ aku menjabat sebagai wakil presiden mahasiswa. Nah, lewat situ juga BEM itu sangat mewadahi juga sih, mewadahi aku untuk menyampaikan aspirasi, terus juga mengeluarkan apa ya, bakat aku juga di situ mewadahi sekali gitu. Banyak juga proker-proker dari BEM itu yang apa ya Pak, yang lebih memberikan motivasi dan gitu inspirasi ya? buat teman-teman gitu. Bukan cuman orang seni aja, tapi juga yang umum juga bisa masuk gitu. Ada juga proker yang satu itu namanya isi mengajar. Itu isi mengajar itu isinya kita memberikan apa ya, ilmu-ilmu yang kita miliki gitu di situ. Jadi ada seni tari, seni rupa, terus etnomusikologi itu seni musik, terus juga ada desain interior dan sebagainya. Itu lewatnya Zoom. Terus nanti teman-teman kita undang masuk Zoom itu, terus ya kita sharing aja sih kayak gitu. Karena masih PJJ ya? Iya Pak. Jika biasanya tidak PJJ itu apa? Itu masih kita dulu juga pernah ada sebelum masa pandemi seperti ini, kita langsung, jadi kita terjun langsung ke sekolah-sekolah kayak gitu. Jadi mengajar langsung. Iya, sebenarnya aku ya? pengen kesini Pak, cuman ya gitu. Nggak apa-apa ya, sebenarnya nggak apa-apa ya, seneng loh sekali loh. kondisinya saya kan terbantu kan gitu, saya dapat tambah ilmu juga. Kalau dulu itu ini Pak, di SMA 2. Nah itu angkatan atasku sempat juga di SMA 2. Itu ya isi mengajar itu, jadi itu salah satu proker dari Badan Eksekutif Mahasiswa Institut kayak gitu sih. Jadi yang di proker isi mengajar itu saling berbagi pengalaman ya Kak ya? Khususnya di bidang ilmu ya, ilmu seni maksudnya. Jadi di Institut Seni Indonesia Surakarta ini ternyata nggak hanya terfokus pada bidang seni ya, tapi juga mengajarkan mahasiswanya untuk belajar di sebuah organisasi. Iya benar. Nah dari banyaknya pengalaman yang sudah dimiliki oleh Pak Nanang dan Kak Ega, apa sih pencapaian yang sudah diraih selama ada di bidang seni ini? Dari Pak Nanang pasti lebih banyak. Pencapaian ya, sebenarnya ini bukan pencapaian, tapi mungkin di titik-titik mana yang mungkin itu sangat berarti bagi hidup saya di bidang seni ya. Yang pertama pastinya pengalaman saya yang paling itu banyak karena dapat ilmu, berjumpa dengan teman saya yang di waktu di Jepang dengan 14 negara, yang jelas itu. Kemudian beberapa kali mengikuti event-event karena saya seniman, mengikuti event-event seperti pembukaan SEA Games seperti di Thailand, di Chiang Mai, kemudian beberapa pekan olahraga nasional yang beberapa di Kalimantan Timur, mungkin di Jakarta juga waktu itu waktu muda ya, bukan waktu sekarang. itu mungkin pencapaian. Terus kemudian saya bisa menari di depan menteri luar negeri tapi sedunia waktu itu, jadi bangga sekali bisa nari di depan para menteri sedunia, tetapi acaranya di Bali waktu itu. Kemudian bisa menari di depan masyarakat, terutama di masyarakat Solo dan Jawa Tengah ya, pasti akan lebih bangga saya menari bisa menghibur rakyat di daerah saya seperti itu. Selain mungkin di seni, saya selama tergabung di SMA Warga ini saya juga sangat senang, meskipun itu sifatnya lebih ke administrasi guru ya. Itu saya pernah mewakili SMA Warga, juga mewakili Provinsi Jawa Tengah itu sebagai guru seni, sebagai instruktur nasional itu tahun 2016, itu sebagai guru pembelajar. Waktu itu saya mewakili guru seni di Jawa Tengah untuk sebagai instruktur nasional di kementerian. Jadi saya bisa keliling-keliling, bisa berjumpa dengan guru-guru seni di Indonesia. Ada di Sumatera Utara, ada di Bali, ada di Bandung, ada di beberapa kota di Jawa Tengah, seperti itu. Kemudian selain itu juga karena sebagai guru seni budaya di SMA Warga, saya juga pernah mewakili Indonesia dalam Festival Seni Internasional Guru Seni Indonesia. Jadi itu hanya dipilih 10 orang guru dari tingkat jenjang SMP, itu ada 4 orang, kemudian SD itu 4 orang, kemudian yang kedua itu adalah tingkat
SMA, yaitu yang SMA itu mewakili dari SMA Warga dan satunya dari SMA Negeri 5 Mataram dari Nusa Tenggara Barat ya kalau nggak salah ya gitu. Kemudian yang paling akhir mungkin yang berhubungan tetap ada sebagai guru seni juga saya sebagai seniman itu saya terpilih sebagai inspirasi dan saya diberi kesempatan waktu itu sebelum kita pandemi itu di tahun 2019 akhir itu kita mau pandemi itu kita ada diundang di Singapura itu kita dikumpul orang-orang yang bisa memberikan inspirasi itu ada sekitar 32 dari berbagai pekerjaan itu ada di situ ada guru, ada pelajar, ada atlet, ada siswa berprestasi itu diundang di NTU itu dan Universitas Nanyang di Singapura ya gitu. Jadi itu mungkin yang pengalaman yang saya sebutkan mungkin masih banyak yang pengalaman yang belum bisa saya sampaikan di sini gitu. Luar biasa banget ya ternyata pencapaian yang sudah diraih oleh Pak Nanang. Kalau dari Kak Ega, apa sih pencapaian selama di bidang seni ini? Pencapaian selama di bidang seni mungkin nggak sebanyak Pak Nanang ya. Mungkin aku bisa masuk ke ISI Surakarta lewat jalur SNMPTN itu sudah salah satu pencapaian buat saya. Dulu pas zaman SMA juga sering sih kayak diajakin Pak Nanang lomba-lomba terus menang. Kayak yang kemana Pak? Waktu itu di Lomba Solo Pos. Lomba Solo Pos itu juara 2. Ya, kemudian terus yang di Solo Paragon itu pernah juga ya, juara itu 3. di Sumpah Pemuda ya. Iya, itu Sumpah Pemuda. Kemudian itu bersama Pak Gubernur di Colomadu. Ya, itu Jawa Tengah. Setingkat Jawa Tengah. Setingkat Jawa Tengah itu juga pernah kayak gitu. Terus sekarang juga di ISI saya kan menjabat sebagai wakil presiden mahasiswa, itu juga salah satu pencapaian buat saya ya. Saya kaget sih sebenarnya bisa terpilih, tapi ya alhamdulillah sih itu aja. Tapi cocok sih dia jadi wakil BEM sana karena dulu waktu belajar tari ya, kita belajar tari, ini pimpinannya ini. Kalau dia sudah, hai, tadi saya ini kayak tolong Ega itu dikondisikan teman-temannya, dia langsung nurut gitu. Jadi nggak kaget sih kalau saya dia jadi BEM gitu. Jadi Kak Ega ini udah terkenal tegas. Kalau menurut saya tegas gitu ya, tegas. Ya. Cocok banget berarti sudah dengan posisinya yang sekarang. Pak Nanang, kemarin bulan September kalau nggak salah, itu ada krease ya? Iya ada. Itu temanya apa aja sih Pak? Itu temanya kita profil pelajar Pancasila karena berhubungan dengan tahun ini, tahun 2021 mungkin Mbak Ega saya sampaikan yang mungkin belum tahu, sekolah kita SMA Warga itu terpilih sebagai sekolah penggerak dari kementerian. Nah jadinya kenapa tidak senada sinergis saya mengambil tema kreaso untuk tahun 2021 itu adalah profil pelajar Pancasila gitu. Kalau SMA Warga ini pernah ikut kreaso berapa kali sih Pak? Kreaso itu ada 10 kali, tapi kita sudah mengikuti 8 kali. Berarti 2 kali nggak ikut? Iya, tidak ikut. Kalau Kak Ega pernah ikut kreaso juga? Pernah, tahun 2017 sama 2018. Waktu itu juga menari atau? Menari juga. Masih kalau sama Pak Nanang nari terus saya. Oh iya, kita malah sempat sepanggung ya. Waktu di tahun 2018. Ya, 18. Ya itu sempat satu panggung, jadi muridnya juga nari, gurunya ikut nari karena kan ada murid yang sakit ya waktu itu. Jadi saya harus menggantikan ya kita satu panggung, satu frame gitu. Wah, berarti memang Pak Nanang dan Kak Ega ini sudah dekat, satu panggung, satu ekstrakurikuler dengan guru dan murid. Iya, kita kadang seperti teman, seperti teman itu. Karena kadang kita makan bareng gitu ya. Jadi kita tidak ada rencana yuk makan bareng habis latihan atau habis kita pentas. Jadi kita meskipun guru dan murid, meskipun kita kadang jadi teman, tapi tetap ada batas-batasnya ya, gitu. Harus tetap menghormati dan Iya, menghargai. siap. Nah, sesuai yang udah Pak Nanang bilang tadi, tema dari kreaso tahun ini itu pelajar Pancasila ya Pak Iya, ya? profil pelajar Maksudnya Pancasila. profil pelajar Pancasila itu yang kayak gimana sih Pak? Ya, profil pelajar Pancasila itu adalah salah satu moto atau mungkin itu sasaran dari sekolah penggerak seperti yang saya sampaikan tadi. SMA Warga tahun ini itu dari Kementerian terpilih sebagai salah satunya
di Jawa Tengah ya, karena hanya beberapa sekolah yang di Jawa Tengah ini, tidak semua yang menjadi sekolah penggerak. Itu tujuan atau sasarannya dalam pembelajaran sekolah penggerak ini adalah profil pelajar Pancasila, karena di situ itu mendorong siswa itu untuk ya sesuai Pancasila, yaitu antara lain ya pelajar Pancasila itu yaitu yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian itu bergotong royong, kemudian mandiri, kemudian kreatif, kemudian bernalar kritis. Nah, dari 5 elemen ini itu disatukan dalam pembelajaran di sekolah penggerak ini. Jadi mungkin kalau yang kelas 10 sekarang itu sudah merasakan, karena di setiap pengajaran Bapak Ibu guru di SMA Warga ini itu selalu menggabungkan antara materi dengan profil profil pelajar Pancasila ini. Selain itu juga mereka juga akan membuat sebuah proyek yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Seperti proyek yang dilakukan yang pertama di bulan Oktober ini, temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak lepas dengan keseharian saya dan kita ya, tentang seni tari, seni budaya dan sebagainya. Seperti itu mungkin. Jadi di proyek ini lebih mengkolaborasi seni dan pengembangan karakter ya? Ya, pengembangan karakter. Jadi di situ dalam proyek ini tidak hanya satu mapel, dia ada beberapa mapel seperti yang di semester ini bergabung ada 6 mapel. Jadi ada PKN, ada agama, ada sejarah, ada penjas orkes, ada seni musik, ada seni tari. Jadi kita gabungkan gimana satu mapel ini bisa menghasilkan satu proyek. Memang proyek utamanya ini adalah tentang budaya, ya baik itu seni musik maupun seni tari, tetapi di situ ada karakter-karakter yang ditanamkan melalui agama, dari kesegaran jasmani, dari filosofi sejarah, dari PKN-nya sendiri, dari kewarganegaraan atau rasa nasionalismenya. Jadi di situ dalam satu kumpulan ya dari satu kolaborasi lah gitu. Ini berarti proyek baru ya, Iya, karena proyek baru. kurikulum baru ya Pak ya? Ya tidak tahu apa kurikulum baru, yang penting ini program dari pemerintah yang baru gitu. Iya. Berarti sebagai tantangan nggak ya? Iya, sebagai tantangan tapi juga sesuatu inovasi yang baru, karena kita kembali flashback kalau Ki Hajar Dewantara itu mengatakan orang belajar itu ya harus merdeka belajar. Dari ya kayak kita ya orang seni ya, kalau kita sering dibatasi otomatis kita tidak punya kreatif, rasa mandiri atau benar kritisnya kurang. Oleh karena itu memang benar yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu untuk mulai tahun ini oleh Pak Nadiem itu mengembangkan tentang merdeka belajar dan merdeka mengajar. Oke, berarti ini siswanya itu lebih dibebaskan untuk mengembangkan potensi dalam diri Iya, masing-masing. potensinya digali, silakan mau mengembangkan ini. Oke, kita kembali lagi. Tadi SMA Warga udah mengikuti kreasi selama 8 kali ya Pak? Iya. Nah ini kan masih di masa pandemi. Iya, benar. Kira-kira ada perbedaan nggak sih selama kreasi di masa pandemi dan kreasi di tahun-tahun sebelumnya? Ya, untuk perbedaannya sangat nyata, terutama di panggung ya. Kalau biasanya dulu Kak Ega itu ada di Beteng Pastenberg, bisa dilihat ratusan atau ribuan Kak kira-kira? Ribuan ya, jadi kayak dangdut gitu ya. Dangdut itu sampai padet di Beteng. Tapi ini kita kemarin 2021 ini kita di indoor, itu di Gedung Wayang Orang, dan itu untuk tampilnya juga dibatasi. Sebelumnya diadakan audisi, jadi yang tampil di situ hanya sekitar 30 sampai nggak nyampe 30-an sekolah. Itu jadi kita diaudisi dulu sebelumnya. Jadi sebelum 1 bulan sebelumnya itu ada panitia yang hadir ke sekolah, dia ingin melihat konsepnya apa, jenis tampilannya apa, itu terus disuruh waktu itu beberapa menit untuk tampil, untuk yang tampilan ini, tampilan itu dan sebagainya. Kemudian diaudisi apakah nanti kita akan ditayangkan di live lewat YouTube Kreaso atau kita hanya kirim video typing aja. Tapi ternyata kita untuk 2021 itu dari pihak panitia itu mengizinkan kita untuk tampil live di Gedung Wayang Orang. Jadi ya sangat bangga lah gitu. Itu berkat anak-anak semua ya, bukan buat saya, tapi
dari siswa SMA warga yang selalu semangat seperti zaman dulu ya. Kalau nggak ada Kak Eka, nggak ada adik-adik kelasnya yang semangat di bidang seni, saya rasa saya tidak jadi apa-apa lah gitu, karena ini siswa ini yang memberi semangat, memberi support kepada saya, selain dari pihak yayasan dan sekolah yang selalu juga memberikan support baik fasilitas dan apa aja gitu. Tapi pastinya Pak Nanang mendorong siswa-siswi untuk Iya, pastinya memberi semangat, kayak iya semangat. Cowok aja ngapain kamu nggak mau nari ya gitu, kadang banyak yang dulu ya memang dia cowok yang nggak bisa nari, kita lobby gitu ya, ikut aja ikut dulu, akhirnya dia juga nyaman, ternyata juga menemukan besok-besoknya ikut-ikut lagi Pak. Iya, banyak sekali loh yang dulu ikut nari sekarang di angkatan ya, kayak Kak Stefano, siapa lagi yang di angkatan ya, Satria. Ya itu, jadi yang dulu dia sering ikut menari tapi sekarang dia jauh berbeda, dia melanjutkan di angkatan gitu, entah TNI, AU atau kepolisian atau pelayaran gitu ya. Wah, jadi untuk siswa-siswi yang dulunya nggak bisa nari, diajari sampai bisa ya Pak ya? Yang penting itu kamu harus bergerak dulu dan semangat gitu ya. Tidak bisa bergerak tapi punya semangat, terus punya apa? Untuk berlatih ya. Keinginan. Ya, keinginan. Itu pasti akan bisa kok. Semuanya dalam bidang, nggak harus di bidang seni. Jadi kalian harus mencoba mengeksplor apa yang kalian punya gitu ya. Jadi jangan pernah malu, pede aja gitu. Kalau orang zaman sekarang apa ya kayak gitu, pede aja gitu. Jadi Pak Nanang ini sangat keren ya dalam mendorong anak-anak ya. Ya, yang keren anak-anaknya bukan saya. Anak-anak juga sangat keren. Dua-duanya berarti semuanya luar biasa ternyata. Oh ya, satu lagi nih, pesan-pesan apa sih yang ingin disampaikan Pak Nanang dan Kak Eka untuk para generasi muda untuk melestarikan budaya di Indonesia ini? Ya, pesan saya untuk generasi muda di luar sana ataupun dimanapun, khususnya siswa-siswa saya di SMA Warga, terutama karena ini temanya budaya ya, yang jelas jangan pernah meninggalkan apa yang kita punya. Jadi apa yang kita punya, budaya kita, karena budaya itu luas sekali ya, tidak hanya sekedar seni, jadi budaya itu semuanya. Jadi jangan pernah meninggalkan budaya yang kita punya karena kita sangat kaya sekali itu ya. Kemudian yang kedua, jangan selalu mengeksplor diri. Kita bisanya apa, silakan dieksplor. Nanti akan menjadi sesuatu yang berharga bagi kalian ya. Kemudian untuk siswa-siswa saya di SMA Warga, karena di SMA Warga itu kan banyak kegiatan ya, kan tidak hanya seni saja. Contohnya di SMA Warga itu ada basket ya, basketnya yang mungkin prestasinya udah lumayan ya Kak, udah tingkat Jawa Tengah gitu ya, udah juara di tingkat kota juga. Kemudian ada kegiatan pramuka, ada kegiatan ekstrakurikulernya, ada seperti ini kan kegiatan apa namanya, OSIS ya, kegiatan OSIS dan sebagainya. Kemudian karate juga banyak, SMA Warga itu banyak prestasi sampai di waktu tahun-tahun sebelum pandemi itu banyak sebagai juara umum apa itu Porda tingkat Jawa Tengah, kita juara ya. Saya harap apa yang sudah ada di SMA Warga ini silahkan kalian gunakan fasilitas, baik itu secara fisik maupun non fisik yang ada di SMA Warga, kalian gunakan semaksimal mungkin untuk semangat, untuk bekal kalian di masa depan ya. Begitu ya Kak Eka. Bagaimana kalau menurut Kak Eka ini pesan-pesan generasi muda? Aku sih lebih pesen ke adik-adik tingkat aja ya Pak. Pokoknya terus gali potensinya, karena ya itu tadi, kita tuh pinter tuh nggak hanya cuman di dalam pelajaran aja gitu, tapi juga bisa melalui kesenian dan kebudayaan tuh ya tadi banyak banget kayak gitu. Jadi kalian belajar tentang budaya itu nggak akan ada habisnya. Pokoknya tetap cintai terus produk dalam negeri ya Pak. Produk dalam negeri. Ya, gitu, daripada produk luar gitu. Karena sangat beragam sekali dan sangat luar biasa unik. Ya, apalagi dapat ya nambah ya, untuk siswa kita kan berbagai suku budaya ada. Ini sebagai suatu modal buat kita untuk bisa melestarikan budaya dan saling menghormati gitu. Oke, terima kasih kepada Pak Nanang dan Kak Eka yang sudah menemani aku di podcast hari ini. Nah, Sobat Muda, ternyata banyak banget ya pelajaran yang dapat kita petik dari podcast hari ini tentang seni dan budaya Indonesia yang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua untuk melestarikan
dan mengembangkan budaya Indonesia menjadi lebih baik lagi di hari-hari selanjutnya. Oke, saya Kurnia Irsa Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.